Oke, kembali lagi di sesi Q&A kita. Seperti biasa weekend kita ngadain Q&A. Dan aku mau ngasih info sih kemarin dari pemesanan tiket untuk Koinvest Asia ya. Kan kita ada promo code juga tuh 35% diskonnya. Ternyata udah habis itu. Karena ya teman-teman banyak juga antusias ternyata untuk datang ke eventnya, nggak sabar sih itu minggu depan ini kan. Jadi di minggu depan ini udah dekat juga. Terima kasih teman-teman yang udah daftar dan juga see you di sana aja gitu sih. Nanti kita pasti ke sana juga berdua. Dan juga aku mau ngasih tahu nih, kemarin kita ada program baru nih dari member kan. Jadi itu namanya RRR atau Ruang Republik Rupiah. Jadi itu bakalan ada setiap minggunya. Jadi setiap member private itu bisa join di sana. Jadi itu berupa voice channel. Jadi kalau teman-teman mau nanya, nah kayak itu kita live ada di sana, kita bisa saling sharing. Kayak kemarin itu kan ada beberapa member juga sharing pengalaman di kripto dan lain-lain. Wah itu keren banget sih. Nambah insight dan juga bisa networking ya istilahnya gitu. Jadi bukan hanya kita aja ngobrol, jadi member juga bisa ngobrol di sana sesama member gitu istilahnya. Jadi buat teman-teman yang pengen langsung aja join di member RR. So mungkin segitu aja, langsung aja kita lanjut ke pertanyaannya. Let's go. Oke, sebelum aku lanjut, aku lupa tadi bilang juga, dan kita ada promo member spesial kemerdekaan. Jadi itu terakhirnya besok ya guys ya, spesial member 77.000 harganya, kita dapat potongan harga. Jadi langsung aja cek link in description. Oke, langsung aja pertanyaan nomor 1. Tolong jelasin Shiba, jadi naiknya kayak gak ngotak gitu Min, dari historical dan hash Oges. Dari Dang Oges. Waduh, ini ngegas dia ya. Lihat Shiba ya. Jadi kalau Shiba kemarin sih emang agak-agak ngepam juga ya, dan banyak orang-orang bahas juga kemarin kayak Emily ya dari influencer yang lain. Jadi setelah aku lihat-lihat, mungkin yang aku adain highlight-nya itu kayak ada burn-nya Shiba itu mungkin dari whale ya. Aku kan baca beritanya kemarin, ada dari satu whale mungkin yang ngeburn Shiba itu sekitar 40 juta Shiba gitu, 47 juta Shiba Inu gitu. Jadi kemarin burning token Shiba itu naik sampai 385% gitu. Jadi mungkin itu juga pengaruh lonjakan harga Shiba. Oh iya, dan juga ada ini program namanya SHIB Superstore, itu menggunakan Amazon ya platformnya. Jadi setiap transaksi di sana itu bisa membakar Shiba Inu juga. Maksudnya mungkin beberapa persennya itu dibakar juga, dan itu udah meraih pembakaran itu sekitar 15 juta token juga gitu. Jadi mungkin itu yang membuat penaikan harga, dan juga proyek-proyek yang lain dari Shiba Inu sih, itu sih yang pastinya. Kalau dari David gimana nih? Dari saya nggak ada banyak sih. Memang kalau untuk koin-koin yang memes gitu saya jarang lihat, jadi nggak punya banyak info terkait kayak kedepannya gimana, news terbarunya apa. Jadi ya sama aja sih seperti yang kayak di bagian nama beli UD tadi. Oke, jadi itu sih kemarin agak banyak yang bahas ya gitu. Jadi kepo nih pasti nih. Oke, langsung aja next pertanyaan. Pertanyaan nomor 2. Bottom market. Oke, ini ngasih tahu apa gimana nih? Mana pertanyaannya? Bottom market gitu aja dari si anak indie gitu, si anak indie. Bottom market nih mungkin nanya pencinta apa? senja juga kalau indie. ngopi nih gitu. Bottom market, nanya apa ngasih tahu ya? Ini udah bottom gitu maksudnya. Kalau ngasih tahu keren sih. Iya, banyak orang lain nggak tahu, kita jadi wah oke lah masuk sekarang. Masuk sekarang gitu. Jadi kalau dilihat bottom market gimana nih dari David ya? Kalau dianggap sebagai pertanyaan mungkin ya anggap aja ya asumsinya dia mau nanya gimana caranya biar tahu gitu kan. Nah, satu hal yang kita tahu dari siklus-siklus pasar sebelumnya, bottom market itu pas kita lagi ngejalanin itu nggak ketahuan. Kalau kita lagi di momen itu, misalkan kayak sekarang gitu kan, lagi di pertengahan Agustus, udah menjelang akhir Agustus, kita lagi di momen ini, biasanya itu nggak ketahuan apakah ini udah titik yang paling rendah, yang bener-bener bottom, dimana nanti berbulan-bulan dan bertahun-tahun ke depan ini udah nggak turun lebih rendah lagi gitu loh. Nah kalau kita lagi di momen biasanya nggak ketahuan. Dan sekarang kalau misalkan kita udah di tahun 2022, terus kita ngeliat balik ke bull market yang kemarin 2017, terus kita ngeliat balik lagi yang sebelumnya, itu baru ketahuan, oh itu toh bottomnya kemarin di sana gitu kan. Kita baru tahu, misalkan kemarin bull run di 2017, terus selama 2018-19 turun, terus pada sideways benar-benar di bawah, baru ketahuan, oh itu dia ternyata bottomnya tuh ada di sana.
Jadi memang selama pengalaman kami di pasar bertahun-tahun gitu, setiap kali siklus nggak pernah tahu pas lagi di momen. Nanti pas sudah lewat, mungkin nanti September, Oktober, November, Desember, mungkin tahun depan 2023, kita melihat balik nih ke hari ini. Kita melihat balik ke hari ini baru ketahuan, oh itu bukan bottom, ternyata September masih ada turun lagi. Atau misalkan kita ngeliat balik, oh itu bottomnya bener, September Oktober udah naik terus. Nah itu biasanya dari pengalaman di masa lalu. Makanya kan kalau ada trader teknikal, atau ada yang analisis on chain, atau ada yang analisis lain yang pakai chart dan pakai angka, pasti mereka melihatnya data historis kan, melihat data yang ada sebelumnya. Mereka nggak bisa ngelihat data dari yang sekarang, tahu nanti ke depannya gimana. Itulah kenapa kami pikir kalau misalkan kita mau berusaha untuk cari harga yang paling murah gitu kan, entry yang paling diskon, paling mantep, itu sebenarnya kita cuma perlu merasa puas di titik tertentu aja. Misalkan nih kita DCA ya, mungkin DCA bulan lalu udah Juli udah, bulan ini Agustus kita DCA lagi, terus bulan September DCA lagi. Nanti entah kita beli lebih tinggi atau lebih rendah, kita harus merasa puas dengan entry yang kita masukin. Apalagi kita ngelihat Bitcoin dan Ethereum dan seluruh pasar kripto itu banyak yang udah tenggelam dalam 60%, 70%, bahkan ada yang 80-90%. Itu udah lumayan gitu kan untuk Bitcoin dan Ethereum. Kalau untuk altcoin sih ya bisa turun lebih dalam lagi. Cuman kalau misalkan kita udah ngelihat di titik 60-70% itu aja udah lumayan entry-nya, mantep, daripada masuk pas 69.000 kemarin ya kan Bitcoinnya. Jadi kita cuma perlu DCA, dan kalau udah masuk kita cuma perlu merasa puas. Nanti kalau misalkan ada koreksi lagi tinggal nambah lagi aja DCA. Itulah kenapa kita nggak all in. Kalau all in nanti turun lebih dalam, kita nggak bisa serok lagi. Nah itulah kenapa kalau misalkan mau lihat bottom secara sempurna, takutnya ya kalau kita berusaha, wah ini nanti turun lagi nih, pasti ada koreksi lagi. Takutnya kita menunggu selamanya. Dan kalau kita menunggu selamanya, takutnya selak ketinggalan terbang nanti, ya kan? Ketinggalan. Nanti selak udah ada bull run, waduh belum masuk nih, posisinya belum siap. Jadi kalau dari pengalaman kami gitu sih, selama kita ada di momen itu, kita nggak bisa tahu tuh bottom apa bukan. Kalau udah lewat, kita ngeliat ke masa lalu, baru ketahuan, oh bottomnya ada di sana. Karena memang di hidup ini nggak ada yang pasti sih. Investasi apapun, bahkan di luar kripto, saham, forex dan segala macamnya, emas gitu kan, itu semua juga nggak ada yang pasti bahwa kita tahu ini bottom, ini akan lanjut terbang, dan kita pasti dapat gains yang perfect, yang sempurna. Kurang lebih itu sih. Iya, oke. Jadi selama bulan Agustus itu kan agak bagus ya pergerakan pasar, agak renggang ya karena nggak ada pengaruh dari The Fed dan lain-lain. Nah, mungkin banyak ada yang kegocek juga kan gitu, mengira wah ini sudah bullish, ini waktunya. Nah, sedangkan kalau kita lihat hari ini lagi nih lumayan mengejutkan juga nih kan, sampai 10% ada penurunan dari Bitcoin ya, 10%-an kira-kira. Karena itu mungkin ada pengaruh-pengaruh juga, kayak kemarin kan ada apa tuh dari The Fed FOMC-nya rencananya, katanya aku mau nge-share news aja sini buat teman-teman semua. Jadi kemarin kan katanya ada FOMC dan itu sudah melihat inflasi menurun kan gitu, dan juga tapi dari Amerika rencananya masih mau untuk menaikkan suku bunga biar menekan inflasinya makin turun sampai di 2% gitu katanya. Nah mungkin ini menjadi sentimen yang buruk buat market. Kalau kita lihat di hari ini ya, emas turun, kita lihat dari saham IHSG turun juga, dan kripto juga kebanting juga di hari ini gitu. Jadi mungkin itu satu sentimen yang membuat orang wah kayaknya ini makin masih lama deh gitu prosesnya untuk bull run lagi gitu. Mungkin dia ada yang tarik uang, nyediain untuk raise money-nya mereka lah gitu. Jadi itu sih kalau bisa dibilang bottom, nggak ada yang masih nebak kan gitu, nggak ada yang bisa nebak. Kayak Beli David bilang juga, bagusnya sih kita DCA aja biar nggak ketinggalan gitu sih. Karena kalau dilihat-lihat sih udah diskon gitu, udah diskon banget sekarang. Mantap, udah enak. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Ada announcement baru nggak dari The Fed bang? Nah ini udah dari Otak Cuan 7. Nah ini baru aja nih aku bilang tadi, berhubungan jadian tadi The Fed ada rapat FOMC bakal menurunkan inflasi sampai 2%. Mungkin rencananya itu dari kenaikan suku bunga. Dan juga kemarin kalau nggak salah ada undang-undang gini deh di Amerika, undang-undang tentang mengatur inflasi. Jadi dia membuat strategi keuangan barunya gitu. Jadi itu sih kalau aku bahas detailnya agak panjang dan rumit ya. Jadi istilahnya kayak gitu, dia ada
uang di kas negara atau apalah istilah pendapatan negara mereka, dia itu berusaha mengolah uang itu biar nggak terjadi inflasi. Nah di sana ada perombakan sedikit, itu sih yang update-nya sih untuk The Fed-nya. Jadi itu dinamakan kayak undang-undang inflasi lah gitu, mengatasi inflasi. Itu aja yang kemarin buat sentimen bagus juga karena inflasinya turun gitu kan, momennya tepat gitu. Jadi orang-orang berpikir kan, wah ini undang-undang baru terbit inflasi turun gitu. Mungkin itu menjadi mindset yang kayak, wah ini kayak pasar bagus nih bulan ini gitu. Tapi setelah dilihat-lihat ternyata masih ada rencana untuk kenaikan suku bunga lagi gitu. Mungkin makin gak nentu ya pasarnya, gak pasti gitu kan jadinya. Nah dari Beli David gimana? Ada tambahan gak untuk The Fed? Kurang lebih udah yang dibahas Beli tadi itu ada juga di website kita di republikrupiah.com. Kemarin habis upload beritanya pas habis FOMC-nya selesai, langsung kami upload itu tentang apa dan yang dibahas gimana. Tapi kalau misalkan mau terkait Fed, terus terkait hal-hal makro lain yang lebih up to date itu kami sering update untuk member juga gitu kan, di dashboardnya member RR. Kalau misalkan kalian member atau kalau kalian belum, kalian bisa join itu setiap minggu sampai 2, 3, 4 kali kami bagikan. Dari sisi kayak Fed-nya juga, dari segi kayak Eropa krisisnya gimana, semua hal itu kami bahas di sana terkait makro. Dan itu nanti ada beberapa penjelasan yang lebih menarik juga. Pada intinya sama kayak yang Yudi bilang, mereka itu targetnya 2%, cuman kemarin di Juli sampai 9 lebih. Makanya sekarang pas udah rada turun jadi 8,5, orang-orang agak positif. Cuman takutnya gara-gara dipikir udah turun inflasinya, mereka jadi bisa semena-mena kayak ini aman nih, inflasinya bisa turun nih. Kayaknya kita strateginya berhasil. Nah, takutnya nanti mereka naikin suku bunganya terlalu tinggi sampai ekonomi hancur, nanti jadi akhirnya takutnya ada koreksi pasar lagi. Nah, itulah kenapa kalau misalkan kita mau trading atau investasi berdasarkan keputusan makro, lebih baik tuh kita untuk tidak berusaha terlalu yakin dengan keputusan masing-masing. Jangan sampai kita kayak, wah ini udah pasti nih terbang, atau kayak ini udah pasti bottom. Karena apapun yang terjadi, kita butuh partisipan pasar lain. Kita butuh investor dari Amerika, kita butuh orang dari Eropa, dan kita butuh banyak likuiditas duit untuk bisa dorong harga gitu kan. Apalagi Bitcoin itu udah besar market cap-nya, Ethereum juga, dan kalau mau ikutan yang altcoins lain pun biasanya pada ngikut dari Bitcoin Ethereum kayak gimana. Jadi kurang lebihnya kalau pengumuman dari Fed seperti itu, dan untuk lanjutannya bisa dicek di website kami republikrupiah.com. Gitu aja sih. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Kira-kira Bitcoin bisa sampai ke level tertinggi lagi nggak ya? Hehe, dari @Iwan Al-Gadri. Nah, gimana nih? Kalau di David dulu ya, gimana nih? Ada hehenya saya jadi ke distract. Bisa sih, bisa. Tadi kebetulan habis bahas yang sebelumnya kan kayak Bitcoin, Ethereum. Bisa, asalkan kita punya duit yang cukup untuk ngedorong harganya naik lagi. Dan kalau mau balik ke level tertingginya, di mana itu all time high-nya, itu sebenarnya jauh lebih mungkin untuk Bitcoin daripada untuk altcoins lain. Karena kalau misalkan kita lihat ya, narasi yang paling kuat memang sejauh ini tetap ada di Bitcoin. Meskipun ada banyak banget adopsi menarik dari Ethereum, dari altcoins dan kawan-kawannya, tapi tetap yang namanya pemerintah, institusi, negara, mereka tuh lebih yakin untuk melirik Bitcoin terlebih dahulu karena rekam jejaknya yang bagus, karena sudah dites selama bertahun-tahun di siklus sebelumnya. Dan memang yang perlu kita miliki itu adalah kita perlu orang yang lama kemarin invest Bitcoin, yang mungkin retail, mungkin pas gara-gara pasar turun mereka jadi nyerah terus keluar. Kita perlu orang-orang lama tersebut untuk kembali masuk ke pasar, ditambah sama orang-orang yang baru. Jadi orang-orang lama yang punya duit kembali ke pasar, mungkin karena ekonomi sudah tidak terlalu bermasalah, mereka jadi bisa spekulasi masuk. Terus orang-orang baru pun yang tadinya belum paham, mungkin masih belajar di saat bear market ini, nanti pas bull run mereka udah paham, terus mereka yakin oke lah mau masuk ke Bitcoin dan crypto. Jadi gabungan orang lama, orang baru, terus kita ada narasi sentimen yang bagus, udah deh semua dana dan likuiditas di saat bersamaan masuk, itu yang bisa mendorong harganya tinggi. Akhirnya nanti bisa kembali lagi ke level hanya Bitcoin. Jadi itu sih yang harus terjadi, dan kemungkinan besar akan dimulai oleh bisnis pemerintah, oleh negara-negara yang tertarik, dan oleh orang-orang yang memang masih setia kayak kita-kita di sini. Kita nggak pergi gara-gara bear market terus nyerah. Dan mungkin kita butuh regulasi yang bagus juga untuk bisa mendorong orang-orang biar lebih yakin bahwa mereka nggak melanggar hukum.
regulasinya udah bagus, orang yakin pasti akan masuk juga. Jadi untuk kemungkinan bisa Bitcoin tuh sampai ke level ATH. Malahan kemarin ada berita keren tuh dari Kanada. Di Kanada kalau misalkan orang invest Bitcoin kebalik. Kalau di Kanada mereka invest altcoins, itu nggak boleh lebih dari $30.000 kalau nggak salah. Jadi kalau mau invest altcoins tuh terbatas banget. Tapi kalau investnya Bitcoin, Ethereum, itu nggak ada batasannya. Jadi bullish banget untuk Bitcoin dan Ethereum. Kalau orang mau invest miliaran, triliunan, silahkan. Tapi kalau mau altcoins ada batasnya, cuma 30.000. Ya kasihan sih untuk orang-orang Kanada yang pengen altcoins, yang pengen gains lebih besar. Cuman untuk narasinya Bitcoin dan Ethereum pun lebih bagus, akhirnya bullish. Kurang lebih itu sih untuk dari saya. Oke, keren sih. Kalau kita lihat dari Kanada, mungkin exposure-nya dilihat dari dua ini dulu ya, yang blue chip gitu. Mungkin ada trauma micin mungkin ya ini peraturannya gitu. Kenapa? Iya, bercanda. Oke, kalau dari aku sih kita lanjut aja deh, kayak udah Beli David menjawab semuanya itu. Oke, langsung ke pertanyaan nomor 5. Perkembangan Link dan GRT Min masih jadi primadona dalam penyedia data off atau on-chain nggak? Dari Wakdi Rianto. Oke, gimana nih Beli David dari data on-chain? Beli David sering ngecek nih. Oke, untuk penyedia data off on-chainnya memang masih yang Chainlink sama The Graph. Itu kan nama proyeknya ya kalau yang belum tahu. Nama proyeknya Chainlink, tokennya tuh Link. Kalau The Graph, tokennya tuh GRT. Nah, memang masih kayak Glassnode, Sentiment, dan beberapa platform lain, Nansen juga, terus ada beberapa nama lain juga yang saya lupa. Itu memang menggunakan Chainlink dan The Graph masih untuk bisa mendapatkan data-data yang mereka butuhkan. Jadi untuk visualisasi, untuk chart segala macam. Nah, sejauh ini memang untuk dominasinya terkait yang oracles untuk blockchain kayak Chainlink, itu masih dia yang mendominasi sekitar 60%-nya. Kalau angkanya salah mungkin bisa dikoreksi di komentar di bawah. Tapi intinya lebih dari setengah. Dan untuk proyek lain yang kayak kompetitornya itu benar-benar tertinggal jauh di belakang. Mungkin nanti kalau misalkan ketemu gambarnya bisa kami tunjukkan di layar. Tapi kalau misalkan nggak ketemu lain kali bisa kami tunjukin. Nah, yang sejauh ini paling dipercaya memang itu Chainlink. Cuman utilitas untuk tokennya, kalau kita ngomongin harga ya, untuk Link itu masih butuh narasi yang bullish. Misalkan nanti ada staking, atau mungkin nanti bisa mendapatkan yield, atau dipakai untuk hal-hal lain apapun lah token Link itu, selain untuk operatornya si oracles. Kalau misalkan itu bisa terjadi, untuk gerakan harga bisa lebih bullish. Tapi kalau untuk infrastruktur aja, ngomongin soal teknologi, tetap dipakai yang paling dominan si Chainlink untuk semua data-data off-chain, on-chain, barengan sama si The Graph. Cuman kalau untuk The Graph sendiri, secara spesifik, saya masih kurang mendalami tentang kayak adopsinya seperti apa dan kegunaannya bagaimana. Yang saya tahu cuman kayak Glassnode dan kawan-kawan tuh pakai data dari The Graph. Nah, kalau misalkan ngomongin Chainlink dan The Graph, memang keduanya adalah infrastruktur yang penting di luar dari blockchain yang layer 1. Jadi untuk narasi mereka memang dibutuhkan sih untuk bisa mendorong harga yang positif. Jadi semoga jawabannya bisa membantu sih untuk dari segi teknologinya. Kalau untuk dari segi harganya nanti mungkin lain cerita sih. Benar. Kalau kesimpulannya jadi gitu ya. Kalau dari segi teknologi ya masih oke banget nih gitu. Tapi kalau dari segi harga tokennya, koinnya ini Link dan GRT itu beda gini lagi ya, beda segmen istilahnya. Kayak David bilang kan adopsi kayak bisa di farming atau di staking dan lain-lain. Nah, itu mungkin emang beda segmen banget sih kelihatannya gitu. Jadi teknologinya terpakai tapi kok harganya masih turun nih, dominan turun gitu. Jadi itu suatu perbedaan yang harus kita pahami gitu teman-teman. Walaupun teknologi ya bagus, kalau adopsinya kurang ya juga menyebabkan harganya ya nggak terbang-terbang gitu sih intinya gitu sih. Langsung aja kita next pertanyaan. Pertanyaan nomor 6. Apakah mungkin suatu saat kripto dijadikan kolateral di bank konvensional Indonesia? Dari Rafli Ilham. Nah, gimana nih kolateral? Menarik juga kan? Ya dari David gimana? Menarik sih kalau misalkan kita punya aset kripto, nggak mau kita jual, tapi kita pengen punya duitnya. Jadi kita bisa pakai kayak Bitcoin atau Ethereum, disimpan di bank untuk sebagai agunan kayak jaminan gitu kan. Kalau yang nggak tahu kolateral, itu biasanya dari bahasa Inggris sih kolateral. Kalau di Indonesia istilahnya kalau nggak salah agunan, jaminan. Nah, kalau misalkan bisa, artinya kita nggak perlu jual aset itu. Kita nggak perlu khawatir Bitcoin kita diambil sama orang gitu kan.
kita bisa tetap punya sambil ambil pinjaman. Kalau untuk Indonesia mungkin ceritanya itu masih butuh waktu, karena sebenarnya terkait regulasinya pun masih banyak yang abu-abu terkait adopsi kripto di Indonesia. Kita masih punya beberapa hal yang masih perlu dieksplor, dan sebenarnya pemerintah negara bukan cuma di Indonesia, di banyak negara pun masih berusaha mencari tahu regulasi yang pas, yang cocok, yang nggak terlalu membatasi, tapi tetap memberikan negara sebuah kedaulatan yang mereka butuhkan. Nah, tapi kalau kita mau lihat contohnya di Australia, yang kebetulan kemarin kan saya sempat tinggal di sana, jadi ada teman yang habis ngasih update. Teman saya ngasih update kalau di Australia itu ada Commonwealth Bank. Commonwealth Bank kan juga ada di berbagai negara ya, kayak di Indonesia juga ada. Cuman di masing-masing negara itu Commonwealth Bank itu kebijakannya beda-beda. Nah, di Australia sendiri Commonwealth Bank-nya itu bisa custody aset kripto. Jadi kayak Bitcoin, Ethereum kita itu muncul kalau kita buka di di rekening kita Commonwealth Bank, itu ketahuan dari uang fiat kita, misalkan dolar Australia ada punya berapa, di bawahnya kelihatan kayak BTC-nya berapa, ETH-nya berapa. Jadi keren nggak tuh, bank yang tradisional, yang konvensional udah bisa ngekastodi aset kripto kita barengan sama mata uang fiat kita. Nah, mungkin kalau ada di tempat lain, ada di bank di negara lain, itu kita kurang tahu. Karena mungkin banyak yang misalkan update-nya baru terjadi secara internal, tapi mungkin belum masuk berita utama gitu kan. Tapi kalau yang saya dengar dari teman di Australia udah bisa. Dan untuk ambil pinjaman pun bisa gitu kan. Jadi kita tinggal kasih Bitcoin, Ethereum kita jadikan agunan atau jaminan untuk ngambil pinjaman. Nah, kalau kita ngelihat potensinya ada untuk bisa melakukan itu juga di Indonesia. Cuman kita butuh peta jalan yang jelas untuk menuju ke titik sana itu gimana. Itulah kenapa regulasi memang di seluruh dunia masih belum bagus terkait kripto. Kayak dari Amerika Serikat pun masih banyak perdebatan ya, masih banyak argumen, dan ya pemerintah sama bank itu memang masih berusaha gimana caranya biar make sense, ini kripto apa sih, dan caranya itu gimana biar mereka tetap berdaulat tapi juga di saat bersamaan membuka tangan untuk merangkul inovasi baru ini. Kurang lebih gitu sih. Benar sih, mungkin banyak pertimbangannya dilihat volatilitasnya masih tinggi, maksudnya resiko pasti sih dari pihak bank memperhitungkan itu kan kalau mau menjaminkan aset gitu kan. Kalau kita mungkin opsinya kita bisa lari ke decentralized kan gitu, maksudnya ke lending and borrowing di decentral gitu. Jadi ya mungkin kan ada resikonya masing-masing gitu kan, kayak smart contractnya ada bug atau apalah itu, tapi kan itu ada yang terjadi tapi main jarang gitu. Jadi kita patut waspada, tapi kalau mau ambil opsi lain bisa coba ke aplikasi-aplikasi gitu. Soalnya kan kalau kita tahu sendiri, kita udah dimudahkan dari sistem yang namanya, kalau kita bandingkan nih dari bank tradisional dan juga dari sistem lending and borrowing di kripto kan gitu, yang di aplikasi-aplikasi protokol lain gitu. Jadi itu kayak udah tinggal lewat jari aja kan, tes langsung aja satset gitu aja udah keluar pinjaman. Nah, itulah istilahnya. Mungkin kalau dari segi pertanyaan ini teman dari si Bro Raflin ini dia pengen tahu ke depannya kayak mungkin gak sih gitu ya mungkin. Jadi gitu, kalau bisa dibilang mungkin gitu. Karena ini sebuah aset kan gitu juga Bitcoin. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan nomor 7. Min, tolong jawab dong token CRV atau Curve ini ya. Apakah benar terkena serangan hacker dari @drhmn? Nah, kalau ini sih kemarin ada newsnya juga ya. Banyak yang mengira itu kena hack atau dan lain-lain. Soalnya kita tahu Curve ini kan besar gitu, DeFi yang sangat besar gitu juga. Kalau dibaca-baca sih ini kena hacknya itu berupa front end-nya aja gitu. Nah, kalau yang kemarin lagi ada juga dari si seller bridge gitu. Itu juga front end-nya aja. Jadi ketika kita make pas lagi ada kena serangan front end, kita make websitenya itu, protokolnya itu, aplikasinya. Di sana baru kita kena dana, kita bisa keangkut gitu istilahnya. Kalau kita naruh dana di sana itu masih aman karena bukan hack dari smart contract-nya atau coding-codingan atau bug di smart contract-nya itu gitu. Jadi ini beda, front end sama smart contract-nya itu beda gitu. Jadi biar teman-teman nggak panik duluan dengar berita kayak gitu. Jadi dibaca front end atau smart contract-nya gitu. Jadi beli David gimana nih? Iya, kalau yang ada yang bingung, front end itu yang kelihatan di mata kalian gitu kan. Kalau kode kan yang nggak kelihatan. Jadi setiap kali kita ke website kayak republikrupiah.com itu kan website ada tulisannya, ada gambarnya, ada tombolnya, itu semua front end, itu semua yang kelihatan di mata kita. Tapi kalau kayak kode, smart contract segala macam itu yang ada di balik layar, yang kita nggak lihat,
kita pun mungkin banyak yang nggak tahu cara kerja teknisnya gimana, tapi itulah yang ada di balik layar. Nah, kalau misalkan ngomongin soal hacker, apakah ke hack smart contract-nya atau kodenya, itu enggak, karena kemarin yang itu serangannya terjadi di front end doang. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai front end itu, kita pakai website yang lain yang menggunakan kode smart contract Curve Finance yang sama, itu bisa tetap jalan dan aman. Jadi kemarin Curve Finance sendiri pun di Twitter ngasih tahu gitu, jangan pakai front end yang curve.fi, yang curve gitu. Tapi kalau pakai yang lain nggak apa-apa gitu kan, karena kodenya tetap jalan, tetap aman. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut, ada video khusus waktu hari Senin kemarin yang judulnya apa itu desentralisasi. Nah, di situ kita ngomongin tentang website yang kami sebutin itu apa yang bisa dipakai, dan kalian bisa pikir juga kalau misalkan nanti ke depannya kita pengen yang lebih desentral, solusi apa sih yang harus kita lakukan. Itu semua dibahas di video hari Senin. Jadi kalau kalian nonton di situ nanti bisa dapat jawaban yang lebih lengkap lagi ya. Benar. Oke, mungkin segitu aja, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Pertanyaan nomor 8, bahas trilema blockchain dong sama review Kadena dari @notoxley. Oke. Bahas trilema blockchain gitu. Kalau kita tahu kan trilema blockchain itu ada desentralisasi, skalabilitas dan juga keamanan gitu. Kayak banyak ada Ethereum killer gitu. Ethereum killer meningkatkan trilema blockchainnya gitu, lebih dari skalabilitas dan lain-lain. Mungkin di layer 2 juga peningkatan tentang trilema blockchain. Nah, buat teman-teman yang belum tahu sih itu istilahnya segitiga gitu dia. Trilema blockchain gitu. Jadi Bli David gimana nih? Iya, kalau yang belum tahu kadang kan orang pikir kayak wah blockchain ini lebih cepat, blockchain ini lebih murah. Tapi aman apa enggak? Kayak blockchain ini paling aman, blockchain ini paling desentral. Tapi bisa transaksi banyak apa enggak gitu kan. Blockchain ini lebih aman gitu kan, lebih kuat, lebih desentral. Tapi murah apa enggak? Nah, itu dia. Jadi kayak trilema itu dari antara 3 hal tersebut, desentralisasi, skalabilitas, keamanan, yang mana sih yang kita korbankan? Kalau itu desentral dan scalable, berarti kita mengorbankan keamanan. Kalau itu scalable tapi aman, kita mengorbankan desentralisasi. Jadi kayak itu kayak istilah-istilah yang sebenarnya sempat dibagikan oleh Vitalik juga waktu dia menyadari, kan dia juga pernah jadi salah satu kontributor awal di Bitcoin, terus dia kemudian mendirikan Ethereum. Dia kemudian ngelihat jadi ternyata ada batasannya untuk blockchain. Ada hal-hal yang perlu kita selesaikan, tapi ada yang harus kita korbankan juga. Nah, kalau ngomongin soal trilema blockchain lebih lanjut, mungkin lebih enaknya ya kalau misalkan kalian nonton video juga nih. Ada video yang udah kami miliki di channel YouTube RR juga. Kalian bisa nonton di sana. Ini khusus tentang trilema blockchain kami bahas. Trilema itu apa, solusinya seperti apa, dan gimana caranya biar nanti kita tahu blockchain ini akan tahan ke masa depan karena dia menangani trilema blockchain. Nah, kalau disambungin sama dia minta review Kadena, itu sebenarnya kita bisa masukin bareng-bareng sama proyek lain ya. Nanti di pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya ada beberapa nama proyek yang kita bisa gabungin bareng. Karena kalau ngomongin review di Q&A itu waktunya benar-benar terbatas. Jadi nanti kita harus bikinin episode khusus. Mungkin bisa lanjut ke Bli Yudi ya untuk itunya. Oke, jadi ini udah ada beberapa teman-teman yang masukin di Q&A untuk request proyek gitu. Kalau kita bahas di sini itu sekitar 20 menit mungkin ya, butuh space waktu atau 15 menit gitu jadinya. Jadi kita buatkan segmen khusus lah update-nya atau gimana nya. Nah, ini aku baca ya, ada dari Kadena, habis itu ada dari Edgebar, habis itu ada lagi dari Matic dan XLM dan Avax, ada juga dari Elgoran. Nah, jadi lumayan banyak, apalagi yang kemarin-kemarin itu kalau dilihat dari listnya. Nah, itu bakal kita update, dan juga kalau mungkin ada yang belum pernah dibahas itu bakal dibuat di YouTube RR. Jadi kalau teman-teman sebenarnya itu udah ada di dashboard RR semuanya, di dashboard member RR itu udah ada tersedia semua artikelnya, hasil riset kita di sana udah tersedia. Kalau di YouTube itu emang agak belakangan, soalnya kan masih banyak ada update pasar di YouTube, ada riset coin. Jadi kalau di website itu sudah tersedia, sudah teriset lebih dulu gitu. Gitu aja sih untuk informasinya teman-teman. Yang pengen gabung mungkin langsung bisa baca-baca. Kalau yang belum pengen gabung bisa tunggu di YouTube RR gitu ya sih kesimpulannya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan konten-konten menarik dari Republik Rupiah. So, sampai jumpa di next episode Q&A and cheers. Sebagai anggota, kalian akan mendapatkan banyak sekali konten edukasi. Yang pertama, ada rangkuman dan komentar pasar. Kedua, update portofolio tim RR. Yang ketiga, riset koin dan token kripto. Yang keempat, peluang airdrop,
ICO, DeFi, dan NFT. Yang kelima, video tutorial dan kursus. Dan yang keenam, akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Kalian dapat menemukan semua harga dan link pendaftaran keanggotaan di deskripsi. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki artikel berita, blog gratis, dan link ke ratusan video YouTube kami yang bisa kalian cari. Kalian juga bisa mendapatkan merchandise RR yang keren. Dan tentu saja semua video yang kalian tonton bukan merupakan nasihat keuangan. Konten ini bertujuan untuk edukasi dan hiburan. Kalau kalian ingin mencari nasihat investasi, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya.